Lumen nomor 11.895, 28 Februari 2025. Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Kesetiaan dalam Perkawinan. Yang berdasarkan pada Injil Markus bab 10 ayat 4 dan 5. Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hati bulah, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Injil Markus bab 10 diawali dengan pengajaran Yesus tentang perkawinan. Pengajaran Yesus tentang perkawinan ini dilatar belakangi oleh pertanyaan seorang ahli Taurat. Bagi Yesus, perkawinan merupakan sesuatu yang suci dan kudus. Perkawinan antara pria dan wanita yang telah diresmikan lewat sakramen perkawinan tidak hanya menyatukan dan melibatkan dua manusia yang berbeda jenis kelamin, tetapi juga melibatkan Allah. Dengan melibatkan Allah dalam sakramen perkawinan menjadi tanda bahwa perkawinan antara pria dan wanita dengan sendirinya bersifat kekal dan abadi. Artinya, perkawinan yang sudah disahkan oleh Allah lewat pejabat resmi tidak dapat diceraikan oleh manusia. Hal inilah yang coba diperdebatkan orang-orang Farisi dengan Yesus. Namun sesungguhnya orang-orang Farisi tidak bermaksud untuk mengetahui makna yang lebih mendalam dari perkawinan itu sendiri, tetapi lebih bertujuan untuk mencobai Yesus. Tujuannya jelas. Jika Yesus salah menjawab, maka mereka dapat mempersalahkan Yesus. Atau setidaknya orang-orang Farisi itu bisa menghancurkan wibawa dan ketenaran Yesus.
Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus mengetahui bahwa dia sedang diuji orang-orang Farisi. Karena itu, Yesus bertanya kepada mereka untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan dan pemahaman mereka tentang perintah Musa dalam menyikapi masalah perkawinan. Yesus berkata kepada mereka, "Apa perintah Musa kepada kamu?" Jawab mereka, "Musa memberi izin untuk menceraikannya dan membuat surat cerai." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Justru karena ketegaran hatimulah, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu." Jawaban Yesus dalam masalah boleh atau tidak orang menceraikan istrinya sangat menarik. Di sini Yesus mau meluruskan pandangan orang Israel yang berpikir seakan-akan Musa memperbolehkan seorang suami menceraikan istrinya. Yesus justru mengungkapkan latar belakang sikap Musa yang menuliskan surat cerai, yakni karena ketegaran hati kita. Artinya, Musa terpaksa memperbolehkan seorang suami untuk menceraikan istrinya. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus menjelaskan sifat dasar dari perkawinan yang menjadi kehendak Allah sejak pria dan wanita diciptakan. Bagi Yesus, perkawinan itu pada dasarnya tidak bisa diceraikan. Dengan kata lain, perkawinan menuntut kesetiaan suami dan istri. Sebab pada awal dunia, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Karena itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka, suami dan istri bukan lagi dua, melainkan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Penjelasan Yesus tentang perkawinan yang tidak dapat diceraikan ini sangat sesuai dengan apa yang diajarkan dan diperjuangkan oleh Gereja Katolik sampai saat ini. Di tengah banyak keluarga yang bercerai, Gereja tetap teguh dengan pendirian bahwa hanya kematian yang dapat memisahkan suami dan istri yang telah menikah. Masalah lain, sebesar apapun, pasti dapat menemukan jalan keluarnya, asalkan suami dan istri yang sudah menikah selalu memelihara semangat saling setia satu sama lain. Saudara-saudari terkasih, setiap orang yang menikah, yakni pasangan suami dan istri, pasti mengalami masalah. Sebab yang menikah bukan patung, kayu, atau batu. Yang menikah adalah orang manusia dengan jenis kelamin, hati, dan pikiran yang berbeda. Perbedaan itu di satu sisi dapat menyatukan, tetapi di sisi lain perbedaan itu bisa mencerai-beraikan. Belum lagi keterlibatan orang tua, baik orang tua dari pihak suami maupun orang tua pihak istri. Akibatnya masalah yang awalnya kecil bisa jadi besar karena keterlibatan banyak orang. Namun demikian, satu hal penting
yang Yesus tekankan berkaitan dengan masalah keluarga antara suami dan istri adalah menyangkut ketegaran hati manusia. Sebab jika satu dari pasangan atau kedua pasangan sudah memiliki ketegaran hati, maka apapun yang orang lain lakukan agar dapat menyatukan mereka akan sia-sia. Ketegaran hati dalam pengertian yang negatif berarti orang yang keras, kaku, dan tidak dapat diubah. Maka, jika salah satu pasangan atau kedua-duanya sudah sama-sama keras, kaku, dan tidak mau berubah, maka sulit untuk mencari jalan keluar dari masalah keluarga yang sedang mereka hadapi. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah selama ini kita sudah belajar untuk setia dalam perkawinan kita dengan menghilangkan hati yang keras dan kaku? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau tidak menghendaki adanya perceraian antara suami dan istri yang telah menikah lewat sakramen perkawinan. Kami memohon kepadamu, berkati dan lindungilah keluarga kami serta suami dan istri yang sedang mengalami persoalan dalam hidup perkawinan. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.